Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Ramadan, NIM F1B 0289. Saya dari jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Mataram. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan rangkaian dari praktikum pengukuran besaran listrik, di mana ini percobaan 1 atau modul 1, yaitu pengaruh batas ukur terhadap hasil pengukuran. Nah, di sini saya akan di modul ini yaitu kita akan mengukur voltmeter dan ampermeter, di mana pengukurannya itu tegangan dan arus, mengukur tegangan dan arus. Nah, di sini terdapat 5 buah beban, di mana ini langsung terhubung ke switch ini, 5 bebannya. Nah, kemudian berhubung langsung ke switch. Nah, switch ini berfungsi untuk mengaktifkan maupun menonaktifkan pada rangkaian percobaan 1 ini. Nah, di sini kita coba ya untuk memasukkan data-data ya. Ini data yang awal, data yang pertama, di mana kita memasukkan nilai bebannya itu 25, L1, L2-nya 25, L3-nya 40, L4-nya 60, dan L5-nya itu 60. Nah, di sini kita akan sesuai dengan tujuan kita, yaitu mengukur voltmeter dan ampermeter, yaitu mengukur di bagian di mana kita akan mengukur tegangan dan arusnya. Nah, sekarang kita coba untuk merunning untuk data pertama ini. Untuk data yang keduanya nanti kita coba sesuai dengan praktikum yang telah saya coba, yang telah saya lakukan. Oke, sekarang kita coba run untuk data yang pertama. Nah, oke, di sini terdapat ya hasil di mana ampermeternya di sini yaitu 21,52, sedangkan yang di hasil dari display dari voltmeternya itu senilai 155,6. Nah, itu dari beban yang kita taruh tadi. Nah, sekarang kita coba untuk memasukkan data ya, data untuk data yang keduanya. Nah, di sini kan L1-nya 25 ya. Sekarang kita ubah ke 50. Gimana caranya? Tinggal kita simpan di bagian angkanya, kemudian kita klik kanan dan klik open di sini. Kita coba ubah ke 50. Oke, 50 semua. 50. Di sini juga 50. Sesuai dengan, coba kita sesuaikan dengan data yang diperoleh pada saat praktikum. Ini 50. Jadi kita taruh 50 semua. Oke. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya ya, kenapa di bebannya kok udah kita masukkan nilainya tadi, kenapa nggak berubah di sini, kok tetap nilainya 25.
sesuai dengan yang tadi data pertama. Sebenarnya data yang barusan kita masukin itu tidak mempengaruhi ya dari yang ada di layar ini. Sebenarnya udah di record ya sama rangkaiannya. Jadi tidak dipengaruhi gitu. Jadi kalaupun kita mau ubah juga bisa ubah otomatis gini atau manual 50 sesuai dengan data yang udah kita masuk, tapi tidak sekali lagi tidak berpengaruh dia ya, karena kita udah masukin datanya yang tadi. Cuman ini supaya tidak kelihatan kalau kita nggak masukin data aja. Oke. Nah di suite ini oke, udah kita masukkan 50 semua bebannya. Kemudian di suite ini, nah tadi sesuai dengan fungsinya, suite ini dia berfungsi untuk mengaktifkan maupun menonaktifkan ya pada rangkaian ini. Nah berarti dia off dan on dia fungsinya. Nah di mana kalau on itu berarti dia 1. Kita coba klik kanan. Kalau on itu berarti dia 1 on. Kalau off dia berarti 0. Nah, karena kita sesuaikan dengan data yang saya dapatkan itu dia yang off yang on itu hanya data yang ada di L1 kita coba, sedangkan L2 L3 sampai L5 nya itu 0 dia. Nah coba kita masukkan di sini sesuai datanya, dia on di sini berarti 1. Oke, pas. Di sini kita masukkan off. Oke, off semua karena udah ditentuin off semua di sini. Nah kita coba lihat, kita akan run untuk data yang kedua, apakah dia berubah atau tidak ya dari arus dan tegangannya. Kita coba lihat dari display. Oke, kita coba run. Oke, di sini ternyata berubah ya. Di sini dapat kita lihat di bagian ampermeternya ini, di displaynya ini dia berubah. Yang tadinya nilainya 21,52 sekarang 15,56. Nah, yang di sini tegangannya tetap nilainya, di mana tegangannya ini kan tadi 155,6 dan sekarang juga 155,6. Kenapa? Karena nilai yang udah di voltmeter ini atau tegangan ini udah ditentukan dari PLN, yaitu sebesar 220 sampai dengan 240 volt ini. Oke, sekarang kita dapat disimpulkan ya, dapat kita simpulkan bahwa ternyata data yang dihasilkan ini berbeda ya. Kalau kita masukkan bebannya itu dari data yang pertama tadi nilainya berbeda, terus maka data kedua kita masukkan nilai yang berbeda dan hasil dari voltmeter dan ampermeternya itu berbeda juga. Jadi ampermeter atau arusnya ini itu berubah, sedangkan pada voltmeter tegangannya itu konstan ya, konstan dia, konstan, di mana tegangannya ini udah bersumber ya, tegangan ini udah sumbernya itu dari PLN ya, udah saya sampaikan tadi dari PLN itu 220 volt sampai dengan 240 volt. Jadi kita dapat simpulkan bahwa di rangkaian percobaan satu ini, di mana semakin besar beban yang diberikan maka arusnya juga akan semakin besar. Nah bebannya ini kalau arusnya ini, jadi semakin besar beban yang diberikan maka arusnya pun semakin besar dia. Jadi arus dan beban ini berbanding lurus dia, berbanding lurus. Sedangkan beban ini, beban dengan tegangan tidak kenapa tidak searah? Karena tegangan ini berasal dari sumber
yang konstan, yaitu sebesar 220 volt sampai dengan 240 volt. Jadi konstan dia. Oke, mungkin cukup sekian ya penjelasan saya tentang rangkaian percobaan 1, yaitu pengaruh batas ukur terhadap hasil pengukuran, di mana kita mengukur tegangan dan arus dengan menggunakan voltmeter dan ampermeter. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam berkata-kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Ramadan, NIM F1B 020089 dari jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Mataram. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang rangkaian dari praktikum pengukuran besaran listrik percobaan 2, yaitu sistem tahanan pentahanan. Nah, sistem pentahanan ini atau grounding system atau pembumian ini yaitu sistem dalam bidang listrik tentunya ya. Ini mengacu pada sambungan suatu peralatan atau instalasi listrik pada tanah sehingga dapat mengamankan manusia dari sengatan listrik dan juga mengamankan komponen-komponen instalasi dari bahaya tegangan arus abnormal. Nah, arus abnormal ini yaitu gangguan pada sistem tenaga listrik. Jadi, sistem ini diilustrasikan sebagai hubungan antara sirkuit listrik dengan bumi. Nah, sekarang bisa kita lihat pada rangkaian ini terdapat galvanometer. Dia ini alat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur keberadaan arus listrik yang digunakan untuk mengukur arus listrik di dalam suatu rangkaian listrik. Nah, terdapat juga voltmeter. Voltmeter ini alat yang digunakan untuk mengukur beda potensial atau tegangan listrik ataupun juga mengetahui besarnya tegangan pada arus yang mengalir. Nah, terdapat juga ampermeter. Nah, ampermeter ini alat ukur yang digunakan untuk mengukur kuatnya arus listrik dan terdapat juga 3 beban. Nah, 3 beban ini langsung tersambung ke switch. Nah, di mana switch ini berfungsi untuk mengaktifkan maupun menonaktifkan tegangan yang ada pada rangkaian pada percobaan 2 ini. Baik, langsung saja kita akan memasukkan data yang udah kita praktikum kemarin. Oke, pada data ini data hasil percobaan 2 tahanan tanah ya pada kemiringan 90 derajat. Nah, ini kedalaman elektroda yaitu 0,5 dengan jarak 2, 4, dan 6 meter. Nah, pada tanah kering, tahanan ini terdapat 125 ohm dan 124 ohm dan 122 ohm. Sedangkan tegangannya 320, 210 dan 209. Sekarang kita coba masukkan data tersebut ke rangkaian ini. Oke. Di sini tadi 125. Di sini tadi 124. Ya, 124. Dan terakhir tadi 122. Oke, sekarang kita akan menjalankan rangkaiannya. Oke, di sini untuk tanah kering ya, tahanannya itu didapatkan nilai arus yang bocor di sini 0,1981.
Kita coba masukkan ke datanya. 19 tadi 1981. Oke, selanjutnya pada tahap kedalaman elektroda pada tanah kedalaman elektroda pada 0,75 pada tanah kering dengan tahanannya 58, 57 dan 56. Kita catat. Sekarang kita akan memasukkan data dari kedalaman elektroda 0,75. Oke, di sini tadi 58, sedangkan di sini 57. Oke, di sini 56. Oke, sekarang kita coba jalankan. Oke, di sini kita coba. Oke, sekarang untuk kedalaman elektroda 0,75, galvanometernya nilai arus yang bocor di sini 0,3125. Kita masukkan 0,3125. Oke, sekarang kita masukkan data kedalaman elektroda 0,5 pada tanah basah. Tahanannya yaitu 118, 117 dan 116. Oke. Di sini tadi 118, 117, 117 dan di sini 116. Oke, sekarang kita coba untuk menjalankan. Oke, di sini untuk nilai yang bocor itu galvanometernya sebesar 0,2056. Kita masukkan 0,2056. Sedangkan kita akan memasukkan nilai juga pada tanah basah kedalaman elektrodanya 0,75. Itu di sini terdapat tahanannya 54, 55 dan 56. Oke, sekarang kita coba masukkan nilainya. 54. Sedangkan pada berikutnya sebesar 55 dan yang terakhir 56. Oke, sekarang kita jalankan. Nah, oke, di sini terdapat arus yang bocor atau galvanometernya terdapat di sini nilainya 0,3179. Kita masukkan 0,3179. Oke, di sini udah kita dapatkan ya nilai dari kedalaman elektroda 0,5, pada tanah kering kita dapatkan 0,1981, sedangkan kedalaman elektroda pada 0,75 kita dapatkan nilainya 0,3125. Sedangkan pada tanah basah kedalaman elektrodanya 0,5 kita dapatkan nilai arus yang bocor itu 0,2056, sedangkan yang kedalaman elektroda pada
0,75, kita dapatkan 0,3179. Oke, dapat kita simpulkan ya pada percobaan 2 ini ya, untuk sistem tahanan pentanahannya yang diukur. Di sini kita dapat simpulkan bahwa tanah sebelum dibasahin pada kedalaman elektrodanya, semakin dalam elektroda yang ditancapkan atau ditanam, maka nilai arus yang bocor pun akan semakin besar. Nah, karena apa? Karena air dan kelembaban tanah semakin tinggi. Nah, semakin tinggi kadar air tersebut, maka tahanannya pun akan semakin kecil di sini. Begitupun dengan tanah yang dibasahin ini, tanah yang sudah dibasahin. Semakin dalam elektroda yang kita tanam atau yang kita tancap, maka nilai arus yang bocor pun akan semakin besar. Nah, itu penjelasan sedikit tentang rangkaian percobaan 2 ini, yaitu sistem pentanahan. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Kalaupun kurang mohon dikoreksi. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Ramadan, NIM F1B 0289. Saya jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Mataram. Di sini saya akan sedikit menjelaskan rangkaian percobaan 3 dan 4 dari praktikum pengukuran besaran listrik. Nah, di sini dapat dilihat ya rangkaian atau simulasi dari percobaan 3 dan 4, yaitu energi listrik 3 fasa. Nah, oke, secara umum energi listrik 3 fasa itu adalah energi listrik yang memiliki jaringan listrik di mana menggunakan 4 kawat. Nah, ini 4 kawat, 3 kawat fasa dan 1 kawat netral untuk yang 3 fasa, di mana digunakan untuk mengukur daya listrik dengan skala besar dia. Nah, pada energi listrik 3 fasa ini terdapat 3 jenis daya atau sering disebut dengan segitiga daya. Nah, diantaranya itu daya aktif, daya reaktif, dan daya semu atau daya nyata. Nah, daya aktif ini adalah daya yang terpakai untuk melakukan energi sebenarnya. Nah, satuan dari daya aktif itu watt ya. Nih daya aktif. Sedangkan daya reaktif itu sendiri yaitu jumlah daya yang diperlukan untuk membentuk medan magnet dari pembentukan medan magnet. Nah, satuan dari daya reaktif ini yaitu VAR ini. Dan yang terakhir itu daya semu atau daya nyata. Ini daya yang dihasilkan dari perkalian antara tegangan dan arus dari suatu jaringan, atau daya total dari keseluruhan, atau daya yang dihasilkan dari tegangan sumber. Nah, di rangkaian ini terdapat kWh meter 3 fasa, di mana berfungsi untuk menghitung penggunaan energi listrik 3 fasa dalam skala besar. Nah, penggunaan listrik 3 fasa ini biasanya digunakan pada industri-industri besar. Nah, salah satu contohnya seperti pabrik. Nah, perusahaan-perusahaan besar itu membutuhkan energi listrik 3 fasa, kWh meter 3 fasa, atau industri-industri besar lainnya. Nah, sedangkan yang energi yang listrik 1 fasa ini biasanya digunakan untuk rumah-rumah seperti rumah kita, itu tegangannya 220 volt. Nah, pada rangkaian ini terdapat 6 beban ya, R dan L sebanyak 6 buah, di mana akan kita simulasikan untuk mengetahui beberapa arusnya, tegangannya, kemudian energi yang dihasilkan serta daya aktif dan daya reaktifnya.
Oke, langsung saja kita coba ya untuk menjalankan rangkaiannya di sini. Nah, di sini kita jalankan untuk nilai dari tegangan hasil nilainya sebesar 400, sedangkan arus yang dia nanti kita menggunakan di sini bebannya itu 300 watt dan 750 VAR pada 400 VRM. Frekuensinya 50 Hz. Nah, coba kita jalankan untuk data yang pertama. Oke. Kita tunggu sebentar. Nah, oke, ini hasilnya. Di mana di sini kita jalankan ya. Nah, sekarang hasilnya bisa kita lihat di bagian tegangan ini. Nih, tegangannya yaitu nilai yang dihasilkan sebesar 400 volt, sedangkan arus yang dihasilkan 4.463 dan energi yang dihasilkan yaitu ini energinya 5.774. Nah, sedangkan daya aktifnya ini bisa dilihat 3.850 dan daya reaktifnya 3.723. Nah, kemudian kita lihat beban RL dan R dan L-nya yang digunakan oleh kita di sini ya, 3.000 watt dan VAR-nya 750. Nah, kemudian kita coba bandingkan dengan data yang kedua. Di sini kita coba catat dulu ya, biar kita bisa membandingkan antara data yang pertama dengan data yang kedua. Oke, di sini tegangan, arus, energi, daya aktif dan daya reaktifnya. Sekarang kita coba untuk merunning data yang kedua. Oke, di sini kita ubah dari yang 3.000 watt, kita ubah jadi 3.300. Kita coba 3.300. Dan untuk VAR-nya di sini kita pakai 780 saja. Oke, kita tinggal okein. Kemudian kita coba menjalankan dari data yang pertama dengan data yang kedua ini untuk kita membedakannya. Oke, kita coba jalankan. Oke, di sini ada perubahan ya dari data yang pertama tadi dengan data yang kedua. Nah, di sini dapat kita lihat untuk bebannya di sini yaitu tegangannya itu 400 tetap konstan, sedangkan arusnya 4.894 ya, meningkat. Yang tadinya 4 untuk arusnya itu 446.3. Nah, sekarang energinya juga meningkat 641 dan sedangkan daya aktifnya ini 4.274 dan daya reaktifnya 4.228. Nah, di sini dapat kita bandingkan ya kedua data. Pada data yang pertama, di sini data yang pertama tadi dengan beban yang cukup 3.000 watt dan 750 VAR, sedangkan data yang kedua ini kita memakai bebannya 3.300 watt dan untuk VAR-nya itu kita pakai 780. Nah, dapat kita simpulkan berarti ya, karena kita udah mengetahui perbandingan di antara dari pada rangkaian 3 fase ini. Nah, dapat kita simpulkan dari kedua data percobaan yang kita lakukan barusan bahwa perbandingan antara beban dan arus berbanding lurus ya karena
meningkat ya, di mana semakin besar beban yang diberikan, maka arus yang dihasilkan juga akan semakin besar. Nah, kalau kita bandingkan antara tegangannya dan beban, ya, tegangan dan beban, di mana keduanya konstan, tetap pada 400 volt. Nah, sedangkan perbandingan beban dengan energi, ya, beban dengan energi, nah, di mana keduanya berbanding lurus, semakin besar beban yang diberikan, maka apa yang namanya yang digunakan oleh kita, maka akan semakin besar juga energi yang dihasilkan. Dan antara daya aktif dengan daya reaktif ini, daya aktif dan daya reaktif ini pun berbanding lurus. Semakin besar beban yang diberikan, maka semakin besar juga daya aktif dan daya reaktif ini yang dihasilkan oleh rangkaian ini. Nah, di sini kita juga dapat melihat ya pada skop ini bahwa dapat kita simpulkan bahwa skop ini juga berfungsi untuk kita melihat grafik atau perbandingan dari energi, baik itu energi, juga bisa kita lihat daya aktif dan daya reaktifnya, dan masih banyak lainnya di sini kita bisa lihat dari skop. Nah, pada skop ini dapat diketahui juga waktu yang diperlukan pada kWh meter 3 fasa, yang dimana semakin besar energi yang digunakan, maka kWh meter yang tercatat akan semakin cepat juga berputar piringannya di sini. Nah, jadi dapat disimpulkan waktu dan energi berbanding terbalik ya. Semakin besar energi yang dikeluarkan, maka semakin cepat pula waktu yang dibutuhkan. Nah, itu mungkin penjelasan singkat terkait dengan percobaan 3 dan 4 pada rangkaian simulasi rangkaian ini energi listrik 3 fase. Apabila ada kekurangan dalam pembuatan video ini, mohon dimaklumin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.